Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku di sini. Dan di video kali ini aku bakalan membahas sebuah HP gaming yang lagi booming nih. Ini dia Poco X3 Pro atau X3 Pro. Kata orang-orang di medsos dan terutama di reviewer yang ada di YouTube, ini HP gaming banget, oke banget, wajib punya dan lain-lain. Maka karena penasaran, aku beli aja nih Poco X3 Pro ini. Dan yang aku beli ini adalah varian tertinggi 8/268 GB yang harganya cuma selisih 400 ribuan sama yang varian 6 GB per 128 GB. Jadi setelah aku beli HP ini dan pakai ini HP beberapa hari ini, aku niat buat bikin video mengenai HP ini. Oh ya, buat kalian yang mikir kalau aku bakalan bacain satu persatu spesifikasinya, jawabannya adalah enggak. Aku bikin video ini sesuai dengan pengalaman aku pakai HP ini aja. Untuk spesifikasi aku yakin banyak banget YouTuber lain yang bikin video tentang itu, dan aku juga yakin kalian pasti udah ngecek GSM Arena. Nggak mungkin lah ya kalian nggak ngecek GSM Arena. Oke, buat informasi tambahan sebelumnya, ini HP aku belinya baru ya, jarang banget ini aku beli HP baru, tapi karena penasaran ya udahlah, aku beli baru aja. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Impresi pertama yang aku dapat pas aku lihat HP ini, ya biasa aja sih, nggak ada spesialnya. Jadi ya dari segi desain ya biasa-biasa aja, nggak ada yang wah gitu. Malahan aku kurang suka sama desain dan penempatan kameranya yang terkesan kayak alay apa gimana gitu ya, karena kameranya ini kayak seperti timbul gitu ya. Timbul itu bukannya jelek ya, cuman ini di bagian tengah kayak ada terlalu gimana ya, terlalu nonjol apa terlalu nyentrik aja gitulah ya. Bagian kaca kamera ini rawan banget kena gores ya. Kalau kegores atau kotor pasti hasil fotonya juga kurang maksimal kan. Jadi aku beliin tempered glass buat ini ya, buat si kaca kameranya ini 10 ribuan, tapi barangnya ini belum datang ini. Selebihnya dari segi desain itu aja sih yang agak ganggu. Aku gak terlalu peduli sama tulisan Poco yang ada di belakang ini ya, yang gede ini. Itu karena pasti ketutup sama case. Untuk case, aku gak saranin kalian pakai case bawaan, soalnya kurang nyaman dan itu case-nya sesak dan gak enak banget itu di tangan. Eman-eman aja kalau aku ya. Bisa beli HP 4 jutaan tapi gak bisa beli case yang lebih enakan dikit, ya perlu dipertanyakan sih ya. By the way, aku beli case ini cuma 12 ribuan aja sih kalau gak salah, atau mungkin 16 ribuan. Soalnya agak kurang aja kalau pakai HP gak dipakein case. Oh iya, satu hal yang aku suka dari desain HP ini, penempatan fingerprint yang ada di ini ya, di samping bodinya ini nyatu sama tombol power ini lebih enak sih ya kalau menurut aku. Oke, lanjut. Kalau tadi impresi pertama pas lagi lihat, sekarang impresi pertama pas aku lagi pegang ini HP. Hal yang aku rasain pertama kali pas lagi pegang ini HP ya berat sih ya, ini berat. Ini HP ini berat ya karena baterainya sendiri ukurannya emang gede. Tapi pas aku nyalain ini HP ya aku agak sedikit ini ya, senang ini ya. Karena ini kelihatan adem aja gitu ya. Untuk UI-nya juga oke, lumayan. Tapi aku kurang suka sama mode otomatis di HP ini karena mode pencahayaan otomatis ya, mode pencahayaan otomatis di HP ini. Karena semisal aku bawa ke tempat yang low light atau ke pencahayaan yang rendah, itu pencahayaan di HP ini malah menurun, bukannya agak naik dikit tapi malah menurun. Ya mungkin itu masalah software aja kali ya. Jadi kayak kurang maksimal aja gitu loh. Jadi untuk pencahayaan aku lebih suka setting secara manual, dan HP ini juga udah support refresh rate 120Hz yang aku juga gak pakai sih sebenarnya, kecuali buat main game, dan itu pun kadang nggak aku pakai karena ya nggak terlalu ngaruh sih. Karena kalau fitur ini diaktifin terus baterai bakalan boros, dan aku juga agak khawatir sama masa baterainya nanti. Soalnya ini gak ada pilihan adaptive frame rate dan cuman ada dua pilihan, yaitu 60Hz dan 120Hz. Dan kelemahan lain dari layarnya ini, kalau pas kita pakai di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari, pencahayaan dari HP ini tuh kalah sama sinar matahari, alias layarnya jadi susah buat dilihat ya. Pas dipakai buat browsing-browsing juga, HP ini bikin tangan aku cepat lelah dan kadang malah kesemutan. Ya iyalah, HP ini kan berat.
Hal lain yang aku suka dari Poco X3 Pro ini adalah adanya fitur mode layar penuh yang bikin tampilan HP ini bisa lebih luas dan berasa kayak iPhone gitu ya. Jadi ini bisa di mode layar penuh, tombolnya semua yang ada di bawah ini bisa dihilangin terus diganti kayak gestur aja gitu. Beralih ke fitur kamera di sini ya sama aja sih ya kayak HP lain, nggak ada yang bisa ditonjolin dari segi kameranya. Soalnya memang selling point dari HP ini tuh bukan kamera melainkan prosesor yang kenceng kan ya. Untuk kamera aku bisa bilang ini ya bagus lah, standar bagus, udah bagus gitu aja. Dan HP ini juga ada fitur split screen atau dual video ya, jadi bisa bikin atau ngambil video di waktu yang bersamaan dengan menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang ya. Jadi kayak vlogger gitu, kalau kalian vlogger gitu bisa kalian pakai HP ini, bisa pakai fitur ini maksud aku ya. Untuk hasil kameranya kayaknya aku nggak perlu naruh juga sih ya, kalau aku yakin kalian juga udah nonton di channel lain untuk hasil kameranya. Lanjut ke bagian suara dulu nih. Untuk kualitas suaranya aku bisa bilang oke. Yes, oke. Ini suaranya ini bagus menurut aku. Jadi HP ini tuh ada dua speaker di atas yang buat nelpon itu dan ada yang di bawah. Nah, tak kirain kalau aku muter musik atau media lain itu suaranya cuman bakal keluar dari bawah. Ternyata speaker di bagian atas itu juga ikut bersuara. Jadi speakernya ini berasa stereo banget dan suara bassnya juga lumayan enak. Tapi sayang aja pas aku setel mulai volume 4 di bagian belakang HP ini juga ikutan getar. Apalagi pas di volume tinggi bergetar nih bagian belakangnya. Kayak ya gimana ya, kayak kurang nyaman gitu. Aku gak tahu apa itu emang ada speaker lagi di bagian bodi belakang ini atau cuman ya apa gimana aku juga nggak tahu ya, cuman ya kurang nyaman aja sih kalau aku ngerasainnya pas kita pegang HP tiba-tiba itu di belakang bagian belakang itu, apalagi pas ngegame ya, itu ada lagi kita lagi main PUBG lagi door gitu kayak getar gitu kan, nggak terlalu enak juga. Apalagi pas kita pakai ini HP-nya sambil dengerin musik sambil browsingan, nah itu kurang nyaman itu di tangan kayak getar-getar gitu. Lanjut ke bagian yang jadi selling point HP ini. Bagian apa lagi kalau bukan bagian game ya. Untuk gaming aku bakal cuman nyoba 2 game dulu aja ya. Seperti biasa nyobanya pakai PUBG dan Genshin Impact. Untuk game lain yang pakai kayak emulator dan lain-lain, aku nanti bakalan bikin videonya di video yang terpisah, soalnya itu bakalan nyeting lagi kayaknya. Bakal panjang bre kalau mau bahas semua sektor soal gamenya, soalnya ini kan selling pointnya emang di sini. Pertama langsung aja kita di mode 60Hz. Buat main PUBG HP ini dapat settingan maxnya di Ultra HD di settingan Ultra, terjadi mentok Ultra yang paling mentok Ultra gitu ya. Ya, begitu. Dengan FPS rata-rata 40-an FPS, atau kalau mau lebih kenceng bisa switch ke SDR Extreme dan bisa stabil di 60 FPS. Main selama kurang lebih 20 menitan, HP ini makan daya baterai sekitar 7-8%. Buat pas main Genshin Impact bisa dapat default set di medium 30 FPS. Cuman aku custom setting rendering ke high dan 60 fps. Juga aku off kan mode blur, soalnya ya emang aku nggak suka mode blur sih ya, nggak enak aja. Bisa stabil di 48-55 fps. Buat main sekitaran 20 menitan, baterai berkurang sekitar 10%-an aja. Di mode 120Hz juga nggak jauh beda sih ya sebenarnya. Ada peningkatan paling cuma 1-2 fps aja. So untuk game mau itu di 60Hz atau di 120Hz gak ngaruh banyak bro, gak ngaruh banyak menurut aku ya. Ini menurut aku itu gak ngaruh banyak ini bro, kecuali kalau kalian itu makanya untuk sehari-hari seperti browsing dan cuman buka-buka buka-buka aplikasi atau gimana, itu ngaruh karena itu nanti
refresh rate-nya itu bakalan ini ya, smooth banget itu pas kalian gulir-gulir layar itu smooth. Cuman pas kalau lagi ngegame itu nggak ada bedanya sama yang 60 Hz. Untuk baterai sih menurutku relatif sih ya, saran aku kalau mau awet ya setting aja di 60 Hz. Lagian aku juga nggak ini sih ya, nggak pakai settingan 120 Hz nya karena ya emang boros sih. Tapi dimana ada positif pasti juga ada negatifnya, dan negatifnya sih gak terlalu nonjol sih ya, cuman berasa anget-anget gitu ya, anget-anget cihui gitu pas lagi dipakai buat ngegame ya. Jadi aku saranin kalau pakai ini HP buat main game pakai aja case ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, wajib pakai case ya kalau aku. Dan kalau perlu kalian beliin cooler tambahan kalau mau lebih dingin aja gitu ya. Kalau mau lebih dingin kalian bisa beliin cooler tambahannya, palingan cuma berapa sih, 30 ribuan ya. Oke, jadi itu aja sih ya yang bisa aku nilai dari si Poco ini. Mungkin bakalan nanti aku bahas lagi, cuman untuk saat ini dulu aja dah. Udah lumayan panjang juga kan. Kalau ada yang nanya apa ini HP bagus dijadiin daily driver, jujur aku belum bisa jawab karena aku baru pakai HP ini sekitaran kayaknya kurang dari seminggu. Tapi kalau menurut aku sih ya bisa aja sih. Cuman kalau kalian punya tangan yang kecil mungkin bakal berasa agak berat sih ya. Apalagi para bocil-bocil ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Aku Ahmad Setiawan dan sampai jumpa di lain video.